Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di channel Siti Humaira. Manfaat jejaring sosial memang sangatlah banyak, bahkan dimanfaatkan oleh kalangan artis sampai ustadz pun tidak ketinggalan untuk memanfaatkannya. Mulai dari Facebook, WhatsApp, dan Twitter untuk dakwah dan manfaat lainnya. Jejaring sosial bisa digunakan sebagai bentuk konsolidasi sebuah organisasi, yaitu terjalinnya silaturahmi dan memperluas bisnis di sosial media, bahkan untuk bukti eksistensi diri. Selain ada manfaatnya, tentu pasti ada sisi buruk di sosial media ini. Nah, kali ini kita akan membahas sisi buruk, salah satunya saja sisi buruk dari sosial media, yaitu bisa membuat amal ibadah kita sia-sia. Sebelumnya, simak video sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat buat kalian semua. Status yang membuat amal kita sia-sia. Di sini, kita akan mencoba menganalisa dari dua jejaring sosial yang sangat hampir semua di kalangan menggunakannya, bahkan di seluruh dunia, yaitu Facebook dan WhatsApp. Timbulnya manfaat dan kerugian karena adanya perhatian dari orang lain atas si pembuat status. Pembuat status dengan sadar melakukan agar orang lain membaca dan mengetahui apa yang ia posting atau yang ia lakukan. Berikut adalah contoh-contoh status atau postingan yang menurut kami justru membahayakan amal ibadah si pembuat status tadi sia-sia. Contoh yang pertama, betapa sejuknya hati tadi malam saat aku bertemu denganmu ya Allah di sepertiga malammu. Kemudian diupload foto saat orang tersebut melakukan sholat malam. Contoh yang kedua, ya Allah, hamba malu, minggu ini hamba belum sodakoh. Artinya, si pembuat status tadi setiap hari bersodakoh. Lalu, mengapa status-status tadi bisa membahayakan amal ibadah kita? Ini alasannya. Yang pertama, bisa jadi si pembuat status tadi ingin memberikan informasi tentang kegiatannya. Yang kedua, si pembuat status tadi dengan sadar bahwa tujuannya membuat status tadi agar orang lain mengetahui apa yang ia lakukan. Ketika membuat status dengan sadar, tentunya mempunyai tujuan tertentu, entah itu pujian atau apresiasi, bahkan yang lainnya. Nah, atas informasi yang ia berikan tentang ibadahnya melalui status postingan tadi, lalu apakah orang lain mengetahui ibadah kita? Lalu ibadah kita jadi sia-sia? Ketika seseorang menginginkan ibadahnya mendapat pujian dari manusia lain, maka akan sia-sia ibadahnya. Tapi, jika niatnya hanya untuk Allah, maka tentu Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Ini tentang riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya itu adalah sikap yang ingin amal ibadah kita terlihat orang lain, atau bisa kita kenal dengan pamer. Sedangkan sum'ah adalah sikap yang ingin amal ibadah kita terdengar orang lain. Nah, status kita kan tidak membuat orang lain melihat ibadah kita, dan postingan kita tidak membuat orang lain mendengar apa yang kita postingkan. Iya, memang, namun keinginan dilihat dan didengar tujuannya itu adalah ingin diketahui orang lain. Dan tentunya seseorang yang membuat status tertentu menginginkan orang lain mengetahui apa yang ia postingkan. Kita tidak pernah tahu apa isi hati manusia. Allah lah yang mengetahui. Tujuannya di sini adalah mengingatkan diri kami dan kita semua agar waspada dengan status kita di media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook,
dan lain-lain. Jangan-jangan ketika kita membuat status tersebut, ada keinginan mendapatkan apresiasi dari manusia tentang ibadah-ibadah kita yang seharusnya merupakan urusan kita dengan Allah. Demikian mengenai informasi jenis-jenis update status yang merusak amalan. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk kalian semua yang mendengar dan membaca. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.